konsentrasikan gitu ya, seperti itu. Yang kedua, saya nggak paham ketidakhusyuan itu. Mungkin Anda yang sama-sama hafid ya, hafal, imam di depan baca, mungkin kecenderungan jenengan untuk di sini menggelitik, ingin mengoreksi, mendengarkan bacaan imam itu mengganggu konsentrasi kita kan. Jadi seperti itu ya, makanya kita kalau ikut membaca nggak masalah. Sehingga katanya antum tidak membaca Fatihah setelah imam membaca Fatihah, tidak membaca Fatihah surat gitu kan ya, ya sebetulnya nggak masalah kalau tujuannya Anda tahu dengan hafalannya sang imam dan artinya. Tapi lo nggak tahu, ya sebaiknya Anda baca Fatihah dan surat. Jadi seperti itu ya. Saya paham urusan fikih ini ikhtilaf, selalu ada ketidaksepakatan, namanya fikih itu ya. Apalagi kita punya 4 madhab yang resmi, yang tidak resmi malah banyak madhab itu dikarang-karang sendiri oleh mereka yang menganggap merasa pinter di bidang fikih kan, seperti itu. Nah ini yang kita harus hati-hati ya, hati-hati. Wa qarabah lan dekat, wa qarabah lan dekat opo ahduhu masanya musalli, wa qarabah lan dekat opo ahduhu masanya ya, masanya musalli bil islami dengan masuk Islam, apalagi dia muallaf baru masuk Islam. Nah mohon maaf, kita semua ini termasuk saya kadang-kadang cenderung mengentengkan hukum karena merasa lama di pondok, betul enggak? Kan merasa di pesantren kita cenderung meremehkan hukum, melemahkan hukum gitu ya, padahal kita dalilnya juga nggak tahu. Karena kebiasaan ustadz itu di pondok begini kita ikut, kebiasaan bunyai pak kiai begitu kita ikut, nggak tahu dalilnya, padahal baru sadar setelah ngaji. Mungkin yang sekian lama itu sampai sekarang baru tahu sekarang ini, oh iya kok ini ya, selama ini saya tidak tahu. Misalkan maaf, kita asyhadu alla ilaha illallah, kamu udah begitu, tapi tepatnya yang kapan kita kan mungkin pada saat ngaji ini, pada saat Anda membacakan huruf hamzah lafadz illah gitu kan, asyhadu alla ilaha illallah kan, begitu kan ya. Dulu udah gini tapi nggak tahu dasar hukumnya, sekarang belajar mencari gitu. Paham? Ini yang kadang-kadang kita nih males mendengarkan ceramah, tapi kadang-kadang di dalam ceramah itu ada 1-2 yang masuk ke memori kita gitu. Paham ya? Jadi ini makanya sama dengan antum yang menulis itu, mungkin orang mungkin nggak akan membaca toh ya, tulisan panjenengan, opini panjenengan yang kadang saya lupa ditagih habis subuh sama Gus Idam, mana kiai katanya, oh ya Allah, terus kemarin 2 berturut-turut ya, nah, dia bilang 2 berturut-turut, tapi saya bilang waktunya mepet ini, masih panjang, ya sudah, ya nggak apa-apa gitu. Dan tadi pagi sudah saya tekankan kepada beliau, kita terus menerus ini, tidak sebatas bulan Ramadan, termasuk nanti PPM yang di sini akan kita kirim, sudah masuk ke saya per kemarin, semuanya masuk. Jadi seperti itu. Kemarin tuh lupa karena ada Bu Gita masuk kan, seperti itu, akhirnya langsung 2, dia mintanya maunya 2 tiap hari. Mungkin kita kadang hanya ngirim linknya saja dan nggak membaca isinya, ya Pak, ya toh. Orang lain di antara sekian juta umat ini mungkin ada 1-2 yang sempat membaca di link kita masing-masing, maksudnya di WA kita atau IG kita atau Facebook kita pondok. Mungkin 1-2 adalah, nggak apa-apalah, 1 aja yang baca, itu sudah alhamdulillah ya. Embuh moco judulnya tok nggak paham, yang penting sudah kebuka, itu sudah alhamdulillah. Paham ya? Orang promosi itu kita nggak melihat bajunya, ini yang jurusan manajemen mungkin ya, tapi kan hanya melihat hanya 1000 dan diskon lah, belum tahu yang diskon apa sudah seneng. Lah sama kayak gini, belum tahu ternyata ya yang diskon hanya ini saja, setelah dibaca loh sama kayak gitu. 2, Anda mencari artikel yang dibutuhkan untuk menulis skripsinya, apa butuh semuanya? Tidak toh, dicari-cari dari 10 bab berapa, ternyata nyelempit, ya Allah ini yang saya cari-cari loh, sama. Itu pentingnya ilmu, paham? Jadi kita nih kadang nggak butuh semuanya, sama. Kadang dengan ikut pengajian itu masuk 5% aja sudah bagus, ketawa yang masuk ketawanya. Saya mendengarkan di kelas, waktu ketawa ya ketawa, tanya isinya apa aja, cerita bercanda lo kan begitu, terus isinya apa, nggak masuk.
paham ya? Tapi itu yang bikin kamu nggak ngantuk, sama seperti ini di sholat ini ya. Oke, jangan marah kalau antum tersinggung dengan omongan tadi, saya mohon maaf. Saya ini hanya pengen kamu tuh aktif juga ngaji ya. Urusan kampus jalan, tapi jangan ke kampus terus, hanya ngajinya nggak ngaji gitu loh ya. Jadi mohon maaf ya, saya juga sabar, saya juga manusia, kiai juga manusia gitu, pengen sayang ke jenengan tuh. Kak ucal-ucul mek rapat hilang, rapat tok ae kok gitu loh ya. Jadi jangan, yang sebetulnya mohon maaf, yang salah lagi itu adalah gurunya. Saya paling nggak suka dengan kuliah malam itu sebetulnya. Mohon maaf, biar didengar lah, siapa yang mau dengar, mau siapapun terserah wes gitu ya, mau sahabat saya, mau teman saya gitu ya. Apalagi bulan Ramadan, saatnya orang tadarusan ya. Jadi seperti itu saja ya. Ngajari anak itu akhirnya nggak ngaji, hanya puasa tok ya, ngaji Quran jarang, ini jarang ya. Betul, kuliah itu tolabul ilmi gitu. Apa jadwal pagi sampai sore nggak ada ya. Mohon maaf kalau saya didengarkan saya salah maksud ya, mungkin memang jadwalnya memang malam ya. Jadi seperti itu gitu ya. Ya kalau anda masuk jam 7:30 itu kan baru terawih gitu ya, atau masuk jam 7 tambah nggak masuk akal. Jadi seperti itu. Terawih itu sunnah muakkad kawan-kawan gitu ya. Ya jadi seperti itu, bukan sunnah biasa ini ya. Jadi ini saya bukan apa-apa ya. Mohon maaf jika teman-teman juga tersinggung dengan omongan saya ya ngajar yo ngajar tapi ojo kebiasaan malam ya. Jadi seperti itu. Wes, kita lanjut ya. Au nasya'ah atau hidup siapa lah ini, au nasya'ah atau hidup siapa musolli baidan hali jauh, au nasya'ah atau hidup siapa musolli baidan hali jauh anil ulama'i, dari ulama, atau kita hidup dan jauh dari ulama. Jadi seperti itu ya. Ini juga ya, makanya ya. Saya juga kemarin Mbak Wiji itu pamit ke saya mau ke Malang, saya nggak tahu jadi ke Malang kan enggak ya. Jadi seperti itu, sudah saya larang itu ya, Wiji ya, itu sudah saya larang. Ada kegiatan budaya atau apa, kalau saya nggak datang Pak, itu nanti takut jalan. Yakin dah nggak datang itu kemudian buyar acaranya karena tidak kehadiran kamu, saya gitu kan. Sampai saya gitu kan, sepengalaman saya, kecuali ketua sekretaris bendahara nggak datang itu iso buyar. Hanya seksi-seksi gak teko, gak ngaruh gitu loh ya. Saya sudah sampai saya gitu kan ya. Ini nggak ada, nggak tahu kemana, udah datang atau belum saya nggak tahu ya. Kalau melanggar itu kan Allah yang tahu gitu loh ya. Ya silakan kita berangkat, dia bilang mohon maaf ya, silakan. Maafnya itu nggak berangkat atau berangkat saya nggak paham ya. Jadi seperti itu. Sampai hari ini mungkin belum datang, yang penting saya sudah mengingatkan, karena saya panitia. Kamu seksi apa? Hanya seksi pelengkap gitu ya, buat apa saya gitu kan. Mek kamu nggak datang hari ini saja kemudian kamu rugi, nggak mungkin gitu ya. Wong kuliah loh, nggak masuk 2 kali nggak masalah, asalkan jangan 3 kali. Mek 2 kali loh, sebelum UTS sekali nggak masuk, lalu UTS sekali nggak masuk, kamu lulus, itu aturan. Tapi lo 3 kamu nggak bisa ikut ujian. Ada yang rugi, iya sih, keilmuan hilang 2 kali tatap muka. Loh aku dukung juga, seandainya kepepet sakit gitu. Oh, lemes puasa, maaf saya nggak bisa masuk, sakit ya. Kemarin waktu puasa ini saya mendoakan mahasiswa di kelas perencanaan keuangan daerah, pamit sakit, ayo kita baca Fatihah. Jika dia sakit semoga disembuhkan oleh Allah, tapi dia nggak sakit semoga tambah sakit. Saya Al-Fatihah, saya gitu kan di kelas. Kan tidak ada surat, saya percaya sudah. Mari gunakan kepercayaan dengan sebaik-baiknya, gitu aja lah ya. Saya ingin Anda tuh juga jalan kedua-duanya, bukan salah satunya tok gitu ya. Wala, dan tidak membatalkan puasa bitanah nahin dengan daham-daham. Anda daham-daham tadi kan di atas membatalkan, ini bisa nggak batal li ta'adduri ruknin, karena sulitnya rukun kauliyin yang bahasa lisan, bahasa ucapan. Li ta'adduri ruknin kauliyin, karena sulitnya
membaca rukun yang kelompok pembacaan yang memang ini rukun pembacaan. Contoh, sami Allahu liman hamidah, Allah sami itu enggak masalah itu, karena keselak merasa apa, itu namanya li ta'addur ruknin kauliyin. Nanti ada li ruknin fi'liyin, karena kita sulit untuk menggerakkan mohon maaf, misalkan ya Anda posisi begini, misalkan begini, ternyata nggak bisa begini atau itu nggak ada masalah, karena memang udur, bukan karena Anda kondisi sehat gitu. Kemudian tidak mengikuti kaifiyah, tata cara sholat, paham ya? Jadi ini maksudnya, kalau Anda memang utur ya nggak ada masalah kok, uang puasa aja loh. Anda nggak puasa bukan karena haid juga nggak apa-apa, bahkan dalam perjalanan loh, karena pulang walaupun tidak jauh asalkan lebih 80 kilo kan begitu, sudah diperbolehkan kok. Islam tuh kurang apa gitu, tinggal taruhannya pilihannya ke kita, mau puasa atau tidak, kan gitu aja sebetulnya. Monggo nggak masalah, pulang ke Pamekasan Anda nggak puasa boleh, tapi emane gitu loh. Uang kamu di mobil tidur lah sampai Sumenep sudah di bis itu ya. Jadi kalau perlu dikasih CCTV barangkali sempat ngorok gitu kan, nggak gitu ya. Boleh, nggak ada yang ngelarang ya. Pulang ke Sampang nggak usah mokel kamu ya, terlalu dekat ya, kecuali Sampangnya mungkin Robotal misalkan gitu ya, yang jauh itu enggak. Kalau hanya Sampang kota kan enggak nyampe 80 kilo kan ya, 60 ya, 60 dari sini itu ya. Jadi ini, tapi bagi saya eman lah ya. Seingat saya dulu keliling-keliling enggak pernah membatalkan puasa, eman gitu ya. Hanya enaknya kalau sahur di Surabaya Jakarta, perjalanan ke Papua maju 2 jam, seakan-akan maju 2, sehingga enaknya sahur di sana buka di sini lah, itu tambah mundur 2 jam. Padahal kalau dipikir teman-teman kita yang sekolah ke luar negeri, apalagi yang mendekati daerah kutub di Australia saja, itu sampai lebih berapa jam itu puasanya itu. Kemarin ada teman saya yang berlayar jemaah haji, istilahnya di sini ya, jam 6 berbuka gitu ya, itu jam 9 sahur sudah. Di perjalanan di mana tuh nggak tahu saya ya, doakan kuat gitu kan ya, kami di sini melaksanakan coba. Jadi antara sahur sama antara buka sama sahur waktunya sangat mepet gitu loh. Antara isya sama subuh itu tidak terlalu panjang gitu. Nah ini kita untung di sini ini kita gitu ya. Wong puasa kayak gini lemesnya sudah minta ampun Danio ya gitu ya. Lah ini ya, mudah-mudahan lah ya kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah. Ini sudah malam 21 ya. Kalau biasanya sudah malam 21 ini nggak akan lama ya. Meremelek sudah malam 29. Ada orang alim yang menyampaikan kepada saya, mudah-mudahan betul, tapi mulai malam ini kita mari mengejar Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan ke saya, fa insyaallah akan jatuh di malam 27 nanti, malam Qadar untuk tahun ini. Tapi itu kan juga manusia juga ya, insyaallah jatuh di malam 27. Ini orang yang menyampaikan kemarin 3 hari lagi akan ada gempa, dan mana efeknya betul, gempa betulan. Nah tinggal tak tengeri yang ini apakah kira-kira betul juga gitu loh. Nggak saya sebutkan siapa orangnya gitu ya. Jadi, tapi coba kejar ya. Jadi seperti itu. Tapi saya yakin Ustadz dan santri Bufala tiap malam jarang tidur kok ya. Tidurnya habis subuh gitu kan, insya Allah gitu ya. Itu kan gak masalah toh, kan gak dilarang. Habis subuh tidur gak dilarang. Yang penting gak ada kuliah di jam pertama gitu ya. Kalau ada kuliah bangun no gitu kan gitu ya. Wes jadi kalau kita hidup dari ulama kan di tengah itu nggak ada masalah kayak gitu loh ya. Jadi kita harus sama-sama sadar, sebab kalau kita pikir di tengah kita ini modernisasi seperti sekarang, kalau Anda lihat di YouTube bangsa-bangsa yang di pedalaman Borneo gitu, Kalimantan, kadang-kadang dia masih pakai baju ala kote kata apa, itu kan bukan Papua lebih jauh lagi ya.
itu kadang-kadang nggak seperti ya, yang muda-mudinya sebagian ada yang sudah mengenal HP gitu kan. Jadi kita ini alhamdulillah gitu ya, masih hidup di tengah metropolis gitu ya. Jadi itu ya, kalau Anda nggak tahu ya seperti itu ya, kan sama kayak Anda mau registrasi ya. Nah itu kan kadang ada masih WA di grup ya kemarin, kok saya nggak bisa bayar, lo sama itu, padahal bank yang dituju adalah sama bank BRI misalkan atau BNI, ternyata harus ke kota, di desa tidak bisa, lo sama kayak gitulah, itu namanya informasi. Wes, kemudian wa in kasuroh katanya, walaupun banyak opo tanah nahin. Jadi kalau karena sulitnya rukun yang bangsa bacaan ya, atau rukun-rukun bacaan dalam sholat, walaupun banyak itu katanya tidak membatalkan dam gitu. Wala dohikun, dan tidak membatalkan kepada sholat gitu ya. Wala dohkun, dan tertawa ya. La tuksir ad-dohak gitu ya. Jadi jangan perbanyak tertawa. Wa bukain, dan menangis. Wa su'alin, dan batuk hok. Wa atosin, dan wahing, tawahing ya, bersin ya. Nah, wa bersin gitu ya. Wa atosin, dan bersin. Tapi in ghalabat, saya bahasa Indonesiakan saja, jika mengalahkan apodohikun wabukaun waswatosin, atau tidak bisa ditahan gitu. Kalau atos oke ya, kita sepakat ya, ini ala kita sepakat ya, kan bisa ditahan, betul. Batuk bisa ditahan enggak? Enggak bisa ditahan. Nangis lah, ini mungkin bisa, saya juga pernah, karena irama imamnya itu ya, seakan-akan kita terbawa, mungkin kamu nggak tahu artinya, sama kayak lagu, karena kena aransemennya kamu tersentuh sampai sampai gini gitu ya, padahal ngerti enggak gitu ya, gitu ya. Kamu gambus Arab, kamu kan joget-joget, paham artinya? Nggak ngerti kamu, musik ya kayak akhirnya ikut gambus gitu ya, tapi artinya nggak paham, kamu bahasa Arabnya nggak ngerti, tapi kamu joget-joget kayak merasa terbawa gitu. Sama nangis. Nah, sehingga pas ini adalah dohik atau dohak gitu ya, tertawa. Masa dalam sholat tertawa itu. Ini yang kadang-kadang ada yang nggak logis, tetapi di zamannya itu ulama sudah memprediksikan gitu-gitu loh. Ya. Jadi ini ya. Atau mungkin nangis karena Anda sakit gigi, sujud, masya Allah, teng ke sini tuh. Ya. Kamu sakit gigi itu sujud kamu sholat, ya. Atau kamu sakit mata, ya, sakit mata kamu sujud, teng kayak on digempur kayak gitu loh, ya. Jadi ini, ya, makanya kadang-kadang ya itu gitu ya. Waqallat, lan sedikit dohik buka soal, maksudnya tidak banyak gitu ya. Ya kalau batuk itu sama bersin gimana mau ditahan, Pak? Nggak bisa, bahasa waqallat sedikit, harus nggak boleh banyak itu. Ya nggak bisa kalau itu. Kan di sini guatelnya minta ampun. Saya kalau batuk masih bisa nahan, yang nggak batuk kalau bersin milu pilek bingung gitu kayak gini, nggak ngeleleh, dicicipi asin gitu ya. Ya, keseringannya subuh biasanya kalau di Mekah saya tuh. Nggak bawa, ini lupa, sudah namanya sorban tuh sudah gitu ya. Batal nggak batal urusan Allah, udah gitu aja sudah, karena sudah sulit mengantisipasinya gitu. Nggak sampean tuh mesih waktu kan ini nangis soalnya, tapi bersih ngeleleh ke sini, lah basah semua kayak gitu. Ini ya, ini pengalaman pribadi, monggo gitu ya, mungkin panjenengan tidak pernah gitu ya. Wa fi'lun, dan perbuatan fahishun, yang melebihi batas, sangat, fahishun itu sangat banget gitu ya, bahasa Jawa berarti melebihi batas ya. Wa fi'lun, dan perbuatan fahishun
yang berlebihan, faisun yang berlebihan. Kawasabatin atau kawas batin kayak atau wasabah kayak meloncat. No, sholat loncat itu ya. Au kasirun atau perbuatan yang banyak. Au kasirun atau ai fi'lun katsirun, keperbuatan yang banyak, yakinan dengan yakin, min ghairi jinsiha, dari selain jenisnya wasabah. Ya, min ghairi jinsiha, dari selain jenisnya wasabah. Kasalasi khotwatin, kayak 3 langkahan, 3 jangkahan. Ya, kasalasi khotwatin, kayak 3 jangkahan, 3 langkah. Watahrikin, lan bergerak, watahriki kafin, dan menggerakkan tapak tangan. Ini epek-epek, menggerakkan tapak tangan, ya, salasan 3 kali digerakkan, ya. Nah, ini melebihi 3 kali. Yang dikatakan tadi kawasabatin saat loncatan, mohon maaf, dulu sejak saya sampai menjelang ya mungkin 4 tahun 5 tahun sekarang, itu kalau orang kita, mohon maaf, sholat itu ya mesti begini, itu kan ya. Ini kamu, sama bisa. Enggak apa-apa, ini kan bisa. Kita kan begini, aliran yang bukan aliran ke sana. Madhab yang ini mesti di sebelahnya gini toh. Kadang bahkan mepet, seakan-akan tidak ketahuan dari belakang atau di samping mana imamnya, mana makmumnya. Betul? Kalau kita di pesantren dari dulu biasa ini tidak pernah toh, pasti ini mundur biasa. Itu masalah saya. Di perenduan begini sama, saya juga begini. Kayak perempuan juga luas sudah sini kan. Tapi kan kemudian ulama-ulama yang sekarang sudah mepet seperti ini, ya. Kemudian sudah tahu begini kita sholat, ya. Kamu gini dong, kamu ini, kita begini, kita ternyata aan datang di sebelah sini. Kalau dulu kita kan biasa. Gak apa-apa kayak anak-anak, tapi ini kan kadang ada yang datang mau masuk di sebelah kiri saya begini, ini mundur berapa loncatan. Nah, ini contohnya wasana. Apakah itu bukan loncatan? Saya kan begini kan kemudian mundur begini toh. Ya. Dan ini manusia. Kalau dulu kita kan tidak, kita begini, ya sudah, akhirnya di sebelah sini kan, mepet saja kan. Atau ada juga yang tetap di sini, dia di sini kan. Nah, ini ya versinya gimana? Karena mata kita banyak ya. Apakah itu dihitung 1 loncatan? Kayak tadi wasabah. Kita pasti loncat, dia akan mundur ke belakang untuk menunjukkan softnya kan. Sering lihat gak kayak gitu? Sering lihat. Nah, ini contoh. Kalau di perempuan saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah ngintip perempuan sholat. Apalagi sampai masuk dia nggak pernah saya. Jadi maaf ya, beres. Jadi nggak gitu. Kalau sudah melangkah 3 langkahan, ya itu oke lah. Kamu sambil begini mundur, udah lagi ini, ya yang bola tuh gitu ya. Atau karena sopnya kosong di sini kan ada juga kayak gitu. Ini kosong, dia geser aja begini gitu, kayak orang salah berbaris. Saya nggak tahu ikan apa itu, saya juga nggak paham. Jadi sering banyak saya temukan karena memang Islam harus dengan sawu subuh waktu, kan gitu kan, luruskan soknya, jadi lurus. Jadi yang kosong jalan ya. Nah sekarang kalau orang bagi saya satu menggerakkan ini itu sudah menghilangkan konsentrasi, pasti itu sudah dijamin halal. Saya apa dengan saya, ya yang lain juga tetap kusuk sholat itu tidak apa. Kalau saya kontinu aja loh, nggak kira. Kadang pikiran lepas kok. Ya kan? Kita sholat kita nggak kira begini. Kita lepas pikiran kita tuh tahu-tahu ingat apa gitu kan? Ingat apa
pahamnya gitu. Dan ini kemudian begini. Jadi ini kita menyampaikan di sini contohnya. Apalagi salah suatu batin atau menggerakkan tangan. Maka kalau kamu gatel, ini kan begini, satu yang gerak. Nah. Nah, tapi kalau kamu gini-gini, ini beda. Kalau yang gini-gini bukan di sini biasanya, di pantat biasanya. Kalau di sini enggak, kan lagi dirawat luka gitu kan. Kalau di pantat sampai ya, sampai dalam. Itu kalau sholat. Nah, kalau nggak sholat kan ada imbuhannya. Habis gini-gini. Itu kalau nggak sholat, betul ya. Nah, nggak usah ngomong jijik Pak. Enggak, bukti ini enek kok. Ya, jadi itu. Anak-anak pondok itu biasanya cowok-cowok itu. Kalau cewek-cewek lagi-lagi karena saya nggak pernah tidur, ya itu sama istri tapi nggak melihat gitu ya. Nah, apakah seperti itu di kamar saya nggak tahu gitu ya. Wes itu ya. Nah ini maaf tadi masih ada lanjutannya belum selesai. Wa tahriki kafin dan menggerak-gerakkan tapak tangan salasan kelawan dengan 3 kali bihakin dengan ngukur-ngukur garuk tadi loh. Ini tangan gerak 3 kali karena garuk. Kalau misalkan begini Pak, set diem, tahu-tahu lagi, nah, terus ada lagi, itu tidak batal karena tidak mutawalian, tidak wilaan, tidak terus menerus. Satu lagi, kadang-kadang kita kepala kita gatel, itu juga kan tetap kalau gini ya kalau gini ya sudah satu aja digerakkan kayak gitu secukupnya. Jadi seperti itu ya. Li ghairi syiddati jarbin karena selain sangat apa ya, karena apa ya, li ghairi syiddati karena selain gudiknya parahnya gatel gitu aja. Karena selain parahnya gatel itu kuat sekali, kayak kadang diginikan kadang masih kurang dalam toh, koyok gatelnya di dalam ini baru mau ditekan gini gitu baru gitu ya. Ya betul toh. Nah, kayak Anda telinganya gatel digini-ginikan nggak cukup pakai tangan, akhirnya ambil katembat. Halo. Itu mengalahkan berbuka puasa itu. Aduh enak gitu ya. Jadi kayak gitu itu. Wilaan, nah ini wilaan hale terus menerus. Jadi garuk-garuknya tadi itu terus menerus gitu ya. Ya jangan sampai dalil Pak, kalau pinjam tangannya teman boleh nggak waktu sholat? Lah kamu kasih ngomong, gatel, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi seperti itu ya. Sudah bihaisu dengan sekiranya yu'addu dihitung-hitung, bihaisu sekiranya yu'addu dihitung-hitung apa kullun tiap-tiap sesuatu ya. Tiap sesuatu tadi itu apa? Tiap satu garuan, satu, kedua, ketiga itu paham maksudnya? Pindahnya tangan kepepek 1, 2, 3 itu dihitung-hitung muttasilan ing sambung, berarti to be continue, garuknya gini-gini. Tapi kalau satu garuk nanti jarak garuk lagi garuk itu tidak masalah. Ini namanya yang dihitung di sini yu'addu kullun muttasilan, sambung ya, alama atas sesuatu qablahu sebelum kullun. Jadi gerakan pertama, gerakan kedua, ketiga itu nyambung, itu namanya alama atas gerakan qablahu sebelum tadi kullun kayak gitu. Wes. Walau sahwan walaupun lupa gitu ya. La tidak membatalkan apa khafifun gerakan yang sedikit ya, gerakan yang sedikit. La tidak membatalkan apa khafifun gerakan yang sedikit, wa in kasurah walaupun banyak apa khafif, wa in kasurah walaupun banyak apa khafif mutawalian hali terus menerus. Contohnya kayak apa? Gerakan yang tidak berat, tadi kan gerakan berat, ini gerakan yang khafif
gerakan ringan walaupun banyak mutawalian, itu katanya tidak membatalkan sholat. Kata hariki asobihi, seperti menggerakkan jari-jarinya musolli. Jari-jari ini seperti menggerakkan jari-jarinya musolli. Nah begini kan sholat, gerak-gerak gini. Nah ini nggak apa-apa karena gerakan ringan. Bukan jari-jari yang untuk garuk, itu gerakan berat itu. Sebab kamu pasti pakai tenaga, mek ngene-ngene tok itu lah ngelus sih jenenge. Namanya gatel tuh gak ada yang mesti. Nah, kadang ada gegetannya juga waktu sholat tuh, geregetan, apalagi bukan sholat gitu ya. Sampai ke pantat, geser ke tengah, masukkan ke dalam, kuaruk gitu ya. Waktu sholat ada gitu ya. Atau contoh yang tadi gerakan sedikit, wa ajfanihi, kelopak matanya, telapuan ya, kelopak matanya musolli, ya nggak masalah. Asalkan tadi tidak kembali ke atas, niatnya kamu ke orang, nah itu beda gitu ya. Kalau kamu hanya gini kan nggak ada masalah ya, paham ya. Yang sering kali kita sholat tuh waktu habis bangun mendadak pasti mulek-mulek karena pandanganmu tuh tidak terang gitu ya, diculek-culek sama kamu di sini sholat tapi itu. Nah jadi seperti itu lah. Yang enak gimana ya, tetap kamu gini kalau bisa, satu yang gerak-gerak ini jangan gerak lah. Kalau kamu gini-gini ya itu jadi nggak sholat gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Wes, kalau begini nih kayaknya, kalau misalkan yang ini dikasih ke orang baru masuk Islam, kira-kira wis saya balik nggak jadi masuk Islam katanya gitu. Sudah saya nggak Islam-Islaman nggak masalah katanya gitu ya. Kita saja gini, ribet ternyata ya gitu. Makanya mending nggak usah ngaji ya kayaknya ya. Jadi kan gitu ya, nggak usah ngaji, jadi kamu nggak kena hukum nggak gitu-gitu. Au nasya'a baidan ya anil ulama, Anda hidup jauh dari ulama, sudah nggak tahu. Kamu hidup atas gunung, tidur berdua, laki perempuan, bukan muhrimnya gitu ya. Terus dosa nggak tahu hukumnya, kalau itu zina, enak itu, ya, aman kayak gitu itu loh, ya, paham? Kalau kita semakin tahu hukum tuh semakin tidak bisa bergerak satu sisi, ya. Tapi ini kan hanya sesaat, artinya sesaat waktu sholat. Lepas sholat kita kan bebas, kita kan seperti itu, ya. Mana tadi? Wa ta'ammudu takriri ruknin, dan sengaja mengulang-ulangi rukun. Wa ta'ammudu takriri ruknin, dan sengaja mengulang-ulangi rukun fi'liyin yang bangsa perbuatan ya, fi'liyin yang bahasa perbuatan. Ini namanya kamu menambah-nambah ya. Ini membulan-bulan ini mengulang-ulang gerakan fi'li, sujud, ruku, i'tidal, duduk dan sujud yang tidak penting, ditambah-tambah sama kamu gitu ya. Wa italatu fi'liyin, dan memanjangkan perbuatan, qasirin yang pendek. Wa italati fi'liyin, memanjangkan perbuatan qasirin yang pendek, amdan halih sengaja, amdan halih sengaja. Contoh ya, kamu ruku harusnya kan seukuran membaca 3 tasbih ya. Ruku lama banget, ngalahkan baca Fatihah sama suratnya, ruku terus lah. Itu namanya di sini wa itolatu fi'lin qasirin amdan, tapi Anda sengaja gitu ya. Kalau nggak sengaja karena nambahi bacaan kayak sujud terakhir yang ditanya kemarin, nggak ada masalah. Jadi kayak gitu, dan itu juga nggak selama banget kan, seperti itu. Bayangkan kita baca 3 dan kamu ngimami ke Ampel, selagi contoh Ampel lagi, sama kamu ke Mekah, itu rukuknya saja sudah kayak kita membaca tarawih selesai 1 rakaat itu lama. Kalau saya sampai baca tasbih itu sampai baca 11 kali, kadang masih di ruku atau posisi sujud. Ini beda. Kadang saya bertanya, sing dibaca apa ya? Subhana rabbiyal adimi wa bihamdih subhana rabbiyal, apa seperti itu
Atau memang ada bacaan di hadis di Bulughul Maram atau apa yang memang panjang dibaca waktu tasbih atau sujud ya. Jadi ini kan kita nggak terbiasa, kita pakai ya mengimami di tengah-tengah orang yang heterogen, tidak homogen gitu kan. Maka kita jangan lama karena di situ ada mungkin pegawai, ada pedagang, macam-macam yang harus buka lapak, ada polisi. Sebetulnya kalau polisi yang baik ya memang ya waktu kita sholat Idul Fitri cepat sholat, tapi selesai salam nggak usah nunggu imam khotib untuk khotbah ya, karena dia tugasnya posisi menjaga jalan kan, seperti itu. Jadi ini ya. Wa ihlalu sartin, dan menyela-nyelai syarat. Wa ihlalu sartin, dan menyela-nyelai syarat min surutiha, dari syarat-syaratnya sholat. Di antara syarat-syarat yang ada kamu tambah-tambahi sendiri, disela-selai ya. Wa tarku ruknin, lan meninggalkan rukun. Wa tarku ruknin, lan meninggalkan rukun min arkaniha, dari rukun-rukunnya sholat. Min arkaniha, dari rukun-rukunnya sholat. Tambah, kita ngaji tinggal 2 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis ya. Ya betul, malam Kamis kita. Betul. Mau majukan apa malam Kamis? Kok kayaknya saya lihat wajahnya Aisyah itu malam Kamis. Itu kan. Lah ya malam Kamis toh? Lah ya berarti kan ini malam Senin. Tinggal malam Selasa, Rabu, malam ngambil pas ke gitu, maksud saya pas habis lanjut gitu. Di sini ada wahukiyah, di belakang lagi ada faidatun, kemudian ada wahukiyah. Ya wis, cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.